Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusindrawan Anak Parit? Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Thailand. Thailand biasa disebut juga dengan Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau negeri gajah putih yang terletak di utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga mekar di atas tangkai. Thailand memang negeri yang merdeka karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat atau negara lainnya. Thailand, negeri yang mayoritas beragama Buddha. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di provinsi Phang Nga, Songla, Narathiwat, yang sekitarnya dalam sejarah merupakan daerah Daulah Islamiyah Patani. Dengan jumlah umat yang menjadi minoritas ini, walaupun menjadi agama terbesar kedua setelah Buddha, umat Islam sering mendapat serangan dari umat Buddha, yaitu umat Buddha garis keras ya. Intimidasi bahkan pembunuhan massal. Nah, Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Nah, hal ini dapat kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu daripada kerajaan Thai. Dan lebih dari itu, penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak sudah lama sekali ya. Di Malaka, di Aceh, serta Malayan Peninsula, termasuk di daerah Melayu yang berada di daerah Siam, itu Thailand ya. Nah, secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang beralokasi di Bangkok dan Chiang Mai, atau yaitu di Thailand Tengah dan Thailand Utara ya. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat Muslim penduduk asli yang berlokasi di Patani, yaitu di Thailand Selatan. Tetapi dalam tatanan sosial, masyarakat Muslim Thailand mendapat julukan yang kurang enak ya didengar, yaitu dengan sebutan kae. Nah, itu pendatang, orang luar atau tamu ya di Thailand. Nah, istilah ini juga disebut untuk menyambut tamu-tamu asing atau imigran, dengan sebutan kae. Buddha adalah agama resmi di Thailand dan resmi menjadi agama kerajaan. Kehidupan Buddha telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Thailand. Nah, setelah melalui konflik berkepanjangan, akhirnya Islam di Thailand menemui titik kemajuan. Pemerintah memahami betul bahwa upaya untuk menciptakan perdamaian dengan kekuatan militer tidak membuahkan hasil, bahkan memperparah ataupun memperburuk keadaan dan menimbulkan perlawanan.
Sehingga akhirnya pemerintah dalam hal kerajaan memberi kesempatan kepada umat muslim untuk beribadah menganut kepercayaan masing-masing. Bahkan Raja Thailand juga menghadiri perayaan, acara, dan hari-hari penting dalam agama Islam. Pemerintah juga memperbolehkan warga muslim Thailand untuk menyelenggarakan pendidikan Islam. Nah, kesempatan ini tidak dilewatkan oleh umat muslim untuk mengembangkan pendidikan di sana ya, di Thailand. Nah, proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Kemudian ada TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa, beberapa kegiatan rutin yang diadakan setiap minggu. Nah, masyarakat dan mahasiswa Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahmi bulanan dalam forum pengajian Ngaji Kun yang juga dilaksanakan di beberapa di daerah di Thailand. Nah, kabar baiknya, pemerintah juga membantu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Thai. Juga diperbolehkan warga muslim mendirikan masjid dan sekolah muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah muslim yang ada di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara keagamaan. Kemudian tidak hanya itu, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand sudah mencapai level lebih dari sekedar nasional dan regional. Nah, umat Muslim Thailand bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan negara lain, baik yang nasional maupun internasional, untuk mengadakan seminar pendidikan Islam. Dan mereka mengirimkan beberapa kader-kadernya ke berbagai universitas dunia, seperti Al-Azhar di Mesir, kemudian dan Madinah ya. Dan juga beberapa universitas di tanah air seperti UII, UIN, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga mengirimkan putra-putra Thailand ke beberapa pesantren di Indonesia. Nah, pusat dakwah terbesar di Bangkok terletak di Islamic Center Ram Kam Haik. Hampir semua aktivitas keislaman, mulai dari pengajian, kemudian layanan pernikahan, serta makanan halal yang dapat ditemukan. Salah satu orang yang berjasa dalam sertifikasi makanan halal adalah Winai Dahlan ya, yaitu cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah puluhan tahun tinggal dan menjadi warga Thailand, yang menjabat sebagai direktur dari Halal Center di Universitas Kuala Lumpur yang giat mengenai promosi makanan halal ke seluruh dunia. Minoritas Muslim di Thailand ya, kita akan melihat minoritas Muslim di Thailand. Nah, secara kultural, baik dari segi agama, bahasa, dan budaya, minoritas Muslim Muang Thai yang tinggal di Thailand Selatan merupakan bagian dari bangsa Melayu. Apalagi tempat tinggalnya secara geografis berbatasan dengan negara-negara Melayu Malaysia. Namun dari segi politik, mereka merupakan bagian dari bangsa Muang Thai. Nah, sejak mereka secara langsung dimasukkan ke dalam kerajaan Thai di bawah kekuasaan Kuala Lumpur atau Rama V pada tahun 1902. Letak geografis keempat provinsi itu serta ikatan-ikatan budayanya telah membantu memupuk suatu rasa keterasingan di kalangan mereka terhadap lembaga sosial, budaya, dan politik Thai.
Perkembangan minoritas Muslim di Thailand dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kerajaan Thai dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik ya. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia. Nah, pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan. Dan tak kalah pentingnya bagi Melayu Muslim adalah bahwa sejak 1990-an mereka mulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Nah, hubungan pemerintah dan Melayu Muslim yang mulai membaik ini dapat dipisahkan dari semakin segarnya angin demokrasi yang bertiup di negara-negara berkembang termasuk di Thailand. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Razak, seorang tokoh Patani, bahwa perubahan sikap pemerintah Thailand itu agaknya lebih karena tekanan internasional sehubungan dengan sedang menghangatnya isu hak azazi manusia atau kita kenal dengan HAM ya. Akan tetapi, meski pemerintah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Melayu Muslim, mereka masih belum bisa menghilangkan trauma masa lalunya, terutama kalangan generasi tua. Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dengan Buddhis Thai ya. Kata Muslim dan Buddhis mengarahkan pada kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat. Nah, apabila kita lihat lebih dekat, identitas Melayu Muslim di selatan memang sangat kuat ya. Masyarakat khususnya di 3 provinsi yaitu Provinsi Patani, Provinsi Yala, dan Provinsi Narathiwat memiliki identitas keislaman dan kemelayuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat lebih welcome dengan orang-orang Melayu daripada dengan etnis lain, terutama di Thai ya. Nah, penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di 3 provinsi ini, di atas 70% dibandingkan provinsi lain di selatan. Nah, Satun dan Songla itu ya. Nah, tetapi bahasa Melayu dilarang digunakan sebagai bahasa resmi di perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat acara resmi lainnya. Nah, larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand yang berbahasa Thai dan Buddha. Kita akan melihat konflik di Thailand Selatan ya. Muslim di Thailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk Thailand. Nah, Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, 2 identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari bangsa Patani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam kerajaan Islam Patani. Nah, dinamika jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15% dibandingkan penganut Buddha sekitar 80%. Nah, mayoritas Muslim tinggal di selatan Thailand sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk, khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat. 3 provinsi ini yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak kerajaan Sri Vijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan. Nah, Thailand Selatan terdiri dari 5 provinsi sebenarnya, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, Satun, dan Songla, dengan
Mayoritas penduduk Muslim terdapat di 4 provinsi, yaitu Patani, Yala, Naratiwa, dan Satun. Nah, sedangkan di Songla Muslim itu hanya sekitar 19%, dan mayoritasnya itu adalah agama Buddha. Kita akan melihat lembaga-lembaga Islam yang ada di Thailand. Thailand merupakan negara yang penduduknya minoritas Muslim ya, karena memang mayoritas penduduk di sana itu adalah beragama Buddha. Meskipun penduduk Muslimnya minoritas, tetapi di Thailand memiliki lembaga atau kelompok yang kuat dan aktif. Nah, 4 kelompok gerakan Islam yang kuat dan aktif itulah: pertama, golongan tradisional yang sangat berpengaruh di selatan. Yang kedua, golongan ortodok yang menerbitkan majalah Rabbitah. Yang ketiga, golongan modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad. Dan yang keempat adalah golongan Kularaja Monty 66 yang disponsori oleh pemerintah. Nah, terdapat beberapa kelompok gerakan yang di Thailand itu. Nah, adapun kelompok-kelompok yang beragam dari organisasi separatis mengaku beroperasi di provinsi-provinsi Melayu, Muang Thai Selatan. Kelompok tertua adalah Barisan Nasional Pembebasan Patani atau disebut dengan BPP, yang didirikan oleh seorang aristokrat Melayu ya. Nah, barisan ini adalah kelompok Islam konservatif dan dipercaya punya hubungan dekat dengan Partai Islam Se-Malaysia atau PAS ya, yang berkuasa di negara tetangga Kelantan. Nah, secara ideologis bertentangan dengan BNPP, Barisan Revolusi Nasional, yang didirikan oleh seorang guru agama, punya suatu sikap yang didasarkan pada ajaran kiri karena diduga beraliansi dengan Partai Komunis Malaysia. Nah, BRN nampak kurang menerima dukungan dari rakyat. Jumlah Sabilillah atau Jalan Allah adalah kelompok berbasis kota yang muncul selama demonstrasi besar yang dilakukan Patani di akhir tahun 1975 dan awal 1976. Nah, kelompok yang paling sedikit dikenal adalah Desember Hitam 1902 yang identitasnya diambil dari peristiwa sejarah penyatuan Patani Raya ke dalam kerajaan Thai. Kelompok yang paling terkenal adalah Patani United Liberation Organization atau PULO ya, didirikan oleh seorang aristokrat yang memiliki tujuan menyatukan semua faksi-faksi politik yang aktif melawan imperialisme Thai. Nah, nampak ditunjukkan pada semua masyarakat Melayu. Nah, gerakan dakwah yang terus dilancarkan oleh umat Islam di Thailand Selatan mengenai kebebasan dan otoritas beragama menghasilkan beberapa konsensi yang diberikan oleh pemerintah, dan akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi Islam yang menjadi corong kegiatan umat secara nasional yang mendapatkan legal dari pemerintah. Organisasi tersebut yaitu diantaranya adalah Kantor Kularaja Mantri atau Saikul Islam. Nah, Kantor Kularaja Mantri atau Saikul Islam adalah kantor yang dianggap sebagai kantor tertinggi masyarakat Muslim Thailand. Kantor ini terdiri dari 26 provinsi yang memiliki banyak penduduk Muslim. Cula yang dipilih harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari raja. Nah, posisi Cula Raja Montri lebih memiliki kekuasaan simbolis administratif ketimbang kekuasaan yang sebenarnya, karena badan ini hanya berfungsi sebagai konsultan Departemen Agama dari Kementerian Pendidikan sejauh hubungan dengan Islam ya. Sampai tingkat tertentu, kepemimpinan informalnya cukup diakui dan dipakai saja. Dia menyelesaikan konflik agama dalam masyarakat Islam dan memimpin fungsi-fungsi agama pada tingkat nasional.
Bahkan dia memberikan fatwa bila terdapat persoalan yang menyangkut umat Islam dan negara. Akan tetapi, bagaimanapun keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau legal ya, kecuali negara mengesahkan keputusan tersebut. Nah, yang kedua, Komite Islam Nasional. Lembaga ini dimaksudkan sebagai lembaga tertinggi untuk urusan administrasi Islam di Thailand. Diketahui sejak secara ex officio oleh Kula Raja Mantori Islam di Thailand. Nah, komite ini terdiri dari 26 kepala komite Islam provinsi dan beberapa individu yang ditunjuk. Kemudian juga ada komite masjid, komite Islam provinsi. Jadi ada banyak organisasi yang telah disahkan oleh negara Thailand. Kita akan melihat pendidikan yang ada di Thailand ya. Lembaga pendidikan Islam di Thailand tidak banyak memberikan harapan. Meski telah bertahun-tahun minoritas Muslim berjuang untuk mengaspirasikan keagamaannya kepada pemerintah. Pondok pesantren yang dulunya berfungsi sebagai identitas dan pertahanan Islam dalam melawan pemerintah pusat, saat ini berubah atau diubah menjadi sekolah agama modern. Nah, jadi begitu ya. Jadi pendidikan Islam yang ada di Thailand itu tidak banyak berubahan ya. Dan juga tidak banyak memberikan harapan untuk perkembangan pendidikan yang ada di sana. Oke, sahabat-sahabat Igi Sundarana Parit, saya rasa itu saja ulasan saya tentang perkembangan Islam di Thailand. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.